ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون واسمعوا ما قال ربي وربكم في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga salawat dan salam semoga terus tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat, tabi'in atau tabi'in, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, seperti biasa waktu siap khusus untuk beribadah wajib umum yang kalian semua, mari kita sama-sama tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa tiada hal yang dapat menjamin keselamatan kita di dunia atau kelak di yaumul jaza kecuali keimanan dan ketakwaan kita di dunia saat ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, seperti kita ketahui bahwa tujuan hidup kita di dunia ini bukan untuk bersenang-senang atau bukan untuk berleha-leha, tapi kita sudah diberitahu oleh Allah bahwa hidup kita atau dihidupkannya kita di dunia ini tiada lain kecuali untuk beribadah, seperti yang Allah sampaikan di surat Al-Zariyat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi jelas bahwa kita dihidupkan oleh Allah dan diberi rezeki oleh Allah, difasilitasi semuanya oleh Allah. Tujuannya hanya satu, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Dan untuk mempermudah ibadah kita kepada Allah, Allah juga tidak lupa mengangkat seorang yang sangat mulia di antara manusia, yaitu para nabi, termasuk Nabi Muhammad SAW, diangkat oleh Allah sebagai utusannya di antara tujuannya, yaitu untuk menjadi basyir, pemberi kabar gembira, juga nadir, pemberi ancaman, termasuk juga Nabi sebagai uswah tauladan, agar kita tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah. Di satu sisi kita harus ibadah kepada Allah, dan bagaimana kita bisa ibadah kepada Allah dengan benar tanpa ada
adanya uswah. Oleh karena itu Allah mengangkat Rasulnya Nabi Muhammad sebagai uswah bagi kita supaya kita tahu tata cara ibadah kepada Allah. Sehingga Allah pernah menyampaikan di Ali Imran yang dari di mukadimah dibacakan, "Qul katakanlah, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah dan hendak beribadah kepada Allah, maka kata Allah, fattabi'uni." Allah memerintahkan kepada Nabi, ikutilah aku. Siapa yang disebut aku di situ? Yaitu Nabi. Jika kita mencintai Allah dan kita siap beribadah kepada Allah, maka ikutilah aku atau ikutilah Nabi Muhammad. Ketika kita bisa mengikuti Nabi Muhammad dalam keseluruhan aspeknya, maka yuhibbukumullah, Allah pasti mencintai. Kalau dengan bahasa lain, jika kita cinta kepada Allah dan ingin dicintai Allah, maka ikutilah Rasulullah. Berarti kesimpulannya, tidak ada ketaatan tanpa melalui ketaatan kepada Rasul. Tidak ada kecintaan kepada Allah tanpa melalui kecintaan kepada Rasul. Dan tidak ada ibadah yang diterima kecuali ibadah yang dijadikan oleh Rasulullah SAW. Karena dalam ayat itu sudah satu paket. Jika kita mencintai Allah, maka wajib mencintai Rasulullah. Kita tidak disebut cinta kepada Allah tanpa mengikuti Rasulullah. Maka pertanyaannya, bagaimana cara mencintai Rasulullah? Nah, itu yang berbeda. Kalau secara umum, secara general, semua umat muslim, jangankan yang soleh, yang tidak soleh pun, jangankan yang sholat, yang tidak sholat pun, kalau ditanya secara lisan, apakah kalian mencintai Nabi? Tentu jawabnya akan serempak, pasti mencintai Nabi. Cuma ekspresi kecintaan seseorang atau umat Islam kepada Nabi berbeda-beda. Ada pengungkapan rasa cintanya yang berbeda. Ada yang mengungkapkan cinta kepada Nabi dengan begini-begini, atau ada sebagian dengan acara khusus gitu, atau sebagian dengan waktu yang khusus. Itu dalam rangka mencintai Nabi. Ekspresinya berbeda atau cara pengungkapannya berbeda. Terus kita harus tahu bagaimana cara mencintai Nabi menurut Nabi itu sendiri. Kalau kita membuat sesuatu dalam rangka mencintai Nabi, kita tidak tahu apakah sesuatu tersebut dicintai Nabi atau tidak. Itu kita tidak tahu. Dan itu termasuk dalam ibadah yang tidak ada uswah kecuali Nabi, yang tidak ada contoh kecuali Nabi. Makanya ketika melakukan sesuatu dengan maksud mencintai Nabi, itu belum tentu dicintai Nabi. Apapun, sehebat apapun kegiatan kita atau sebagus apapun amal kita, dengan niat mencintai Nabi atau dengan dasar mencintai Nabi, itu belum tentu dicintai oleh Nabi. Oleh karena itu, ketika kita cinta kepada Nabi dan benar-benar ingin dicintai oleh Nabi, maka ikuti apa yang disarankan oleh Nabi. Bagaimana mencintai Nabi itu? Di sebuah hadis disebutkan mencintai Nabi itu dalam riwayat Tirmidzi yaitu dengan cara menghidupkan sunnahnya. Man ahya sunnati, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, maka orang itu sungguh telah mencintaiku. Wa man ahabbani, dan barang siapa yang mencintaiku, kana ma'ya fil jannah, maka dia akan bersamaku di surga. Jadi kata Nabi, mencintai Nabi itu dengan cara menghidupkan sunnahnya. Menghidupkan, tidak dengan acara yang lain-lain, tidak dengan ini itu, dengan rekayasa atau
dengan ide-ide kita sendiri. Mencintai Nabi cukup hidupkan sunnahnya, dan digambarkan sunnah itu tidak perlu yang jauh-jauh, karena sunnah berkaitan dengan waktu yang tiap waktu, berkaitan dengan hari yang tiap hari. Itu sunnah. Contoh paling gampang, Nabi ketika hari Jumat datang, Nabi menyampaikan dalam kaulnya, ucapannya, itu disebut sunnah juga. Hari Jumat datang, kata Nabi, barang siapa yang datang ke masjid di hari Jumat dengan datangnya yang sakinah, tenang, langkahnya tidak berlari-lari, sebelumnya mandi, sebelumnya berpakai wewangian, kemudian jalan ke masjid tanpa berlari, tenang, dan duduk di masjid tanpa mengganggu yang lain, diusahakan sebelum imam naik mimbar, maka dia mendapat ganjaran, diangkat derajat, dan diampuni dosa. Itu sunnah. Itu sunnah. Ada ketika kita hari Jumat ini melakukan itu, berarti kita mencintai Nabi. Dan sebaliknya, jika sunnah Nabi yang sehari-hari kita tinggalkan, kita abaikan, tapi di waktu tertentu kita mengadakan kegiatan dalam rangka mencintai Nabi, itu belum tentu dicintai Nabi. Kenapa? Karena sunnah Nabi berkaitan tiap waktu dan tiap detik. Cara berpakaian, cara kemana, termasuk cara beribadah Jumat, diusahakan jangan terdahului atau didahului oleh imam naik mimbar. Tapi ada nyampaikan begitu. Ketika hari Jumat datang, para malaikat berdiri di pintu-pintu masjid, mencatat setiap orang yang masuk ke masjid, dari yang pertama sampai terus dan seterusnya, sehingga ketika imam naik mimbar, maka catatan itu ditutup. Sunnah Nabi masuk ke masjid jangan didahului oleh imam naik mimbar. Itu sunnah. Ketika kita melakukan ini, berarti kita mencintai Nabi. Kita melalaikan itu, kita menganggap sepele hal itu, kita seenaknya datang, kita seenaknya melakukan tanpa mengikuti sunnah Nabi. Tapi di waktu-waktu tertentu kita memuja Nabi, di waktu-waktu tertentu kita mengadakan acara dalam rangka mencintai Nabi, itu belum tentu dicintai oleh Nabi. Karena cinta Nabi adalah menghidupkan sunnahnya. Man ahya sunnati, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, karena faqad ahabbani, dia telah mencintaiku. Barang siapa yang mencintaiku, kana ma'ya fil jannah, dia ada di surga bersamaku. Jadi ketika kita cinta Allah, kita harus cinta Nabi. Bagaimana cinta Nabi? Hidupkan sunnah-sunnah Nabi, jangan pernah tinggalkan. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara atau bukti ekspresi kita mencintai Nabi? Kata Nabi, min asyaddi ummati hubballi, sehebat-hebatnya umatku yang mencintaiku adalah, di umat Nabi yang paling benar-benar mencintai Nabi adalah karena nasun, adalah orang-orang manusia yakununa ba'di, yang hidup setelahku, lau rohani, mereka berharap bertemu dan melihat aku. Sehebat-hebatnya cinta umat Nabi, atau yang paling hebat dari cintanya umat Nabi kepada Nabi adalah orang-orang yang hidup setelah Nabi, orang-orang yang hidup tidak sejaman dengan Nabi, termasuk kita. Kita hidup tidak sejaman dengan Nabi, tapi kita berharap bertemu dengan Nabi. Itu orang paling hebat, orang yang mencintai Nabi. Coba tanya dan cek diri kita, seberapa besar atau berapa kali dalam kehidupan kita berharap bertemu Nabi. Jika sampai umur 60 tahun sekarang ini, sampai 50 tahun sekarang ini, belum pernah terbesit dalam pikiran, dalam hati kita bertemu dengan Nabi, atau ada keinginan bertemu dengan Nabi, belum pernah ada, maka dipertanyakan kecintaan. Karena yang cinta pasti ingin bertemu. Seseorang ketika dia memuja, dalam tanda dia mengidolakan, ngefans kepada seseorang, maka ketika dia ngefans atau mengidolakan seseorang, dia pasti ada keinginan untuk bertemu.
Jika kita mengidolakan pejabat, maka kita berkeinginan bertemu dengan pejabat. Mengidolakan artis, mengidolakan ustaz atau siapapun, maka ada keinginan untuk bertemu. Begitupun dengan Nabi, kata Nabi, jika seseorang mengidolakan aku dan berharap bertemu dengan aku, walaupun dia tidak sejaman denganku, maka dialah orang yang paling hebat mencintaiku. Coba tanya dan jujur, berapa kali kita berharap bertemu dengan Nabi? Atau seberapa besar keinginan kita bertemu dengan Nabi? Kayaknya umur 50 baru satu kali pernah berharap, kadang-kadang 60 tahun belum pernah berharap bertemu dengan Nabi. Betul dipertanyakan keimanannya. Orang yang benar-benar cinta ke Nabi adalah orang yang berharap bertemu dengan Nabi walaupun tidak sejaman dengan Nabi. Yang ketiga, bagaimana cara mencintai Nabi? Mencintai Nabi yaitu dengan membenci yang dibenci oleh Nabi, mencintai yang dicintai oleh Nabi, atau membenci orang yang membenci Nabi dan mencintai orang yang mencintai Nabi. Benci cinta dua hal yang berbeda, tapi terbiasa dipisahkan, tidak bisa dipisahkan. Beda-beda, cinta dan benci itu beda, tapi dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ketika kita mencintai seseorang, maka kita juga harus membenci orang yang membenci orang yang kita cintai. Contoh gampang, ketika kita mencintai kendaraan kita, mobil misalnya, ketika kita mencintai mobil kita, ketika kita betul-betul sayang pada mobil kita, suatu hari mobil kita ada yang merusak, maka tanpa harus dikomando, kita akan langsung datang rasa benci kepada orang yang merusak mobil kita. Itu otomatis. Karena kita cinta. Tetapi sebaliknya, jika kita katanya mencintai mobil, tapi mobil itu dirusak oleh seseorang dan kita tidak benci pada orang yang merusaknya, maka kecintaan kita terhadap mobil itu dipertanyakan. Bukan tidak sebesar atau tidak besar kemungkinan. Nah, begitu pun kepada Nabi. Ketika kita cinta Nabi, maka kita wajib membenci orang yang membenci Nabi, atau wajib membenci yang dibenci oleh Nabi. Itu bukti kecintaan. Di beberapa waktu yang lalu ada yang menistakan Nabi. Di beberapa waktu yang lalu ada yang menghina Nabi, menjelekkan Nabi, atau sebagainya tentang Nabi dalam cenderung negatif. Maka kita harus benci kepada orang yang membenci Nabi. Itu wajib. Jika kita tidak ada kebencian kepada orang yang membenci Nabi, maka dipertanyakan kecintaan kita terhadap Nabi. Atau kita wajib membenci orang yang membenci ajaran yang dibawa oleh Nabi. Ketika ada beberapa orang yang membenci, menistakan, menghina ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, maka kita wajib membenci orang tersebut. Kenapa? Karena Allah sampaikan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulah. Tidak akan pernah kau temui orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir yuwaduna, saling sayang, saling bantu, saling tolong, saling dukung dengan siapa? Man hadallah, dengan orang-orang yang menentang Allah. Orang-orang yang merusak agama Allah. Tidak akan pernah ada orang yang berkasih sayang dengan seperti itu. Jika ada orang yang katanya beriman, tapi dia dekat dengan orang-orang yang merusak ajaran Nabi, tapi dia dekat dengan orang-orang yang membenci Nabi, maka keimanan orang tersebut dipertanyakan. Kenapa? Karena cinta Nabi wajib membenci yang membenci Nabi. Hadirin kaum muslimin rahimahumullah, demikian khutbah yang pertama. Barakallahu fiikum wa saya akan bacakan sebuah ayat di surah At-Taubah ayat 23. Allah berfirman, "Qul in kuntum آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال ترضونها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله
wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahi. Katakanlah wahai Muhammad pada orang-orang Mekah waktu itu dan kepada kita pada umumnya, jika bapakmu, anakmu, saudaramu, keluargamu, bisnismu, rumahmu, bungalau, bila perusahaanmu lebih kau cintai daripada Allah dan Rasulnya, lebih kau cintai daripada jihad di jalan Allah, fatarabbasu, maka tunggulah hatta ya'tiyallahi bi'amri, sehingga Allah mendatangkan perintahnya, sehingga Allah mendatangkan siksa. Ini ayat ancaman yang sangat jelas dari Allah kepada manusia, khusus kepada kita. Jika kita lebih memilih bapak, lebih memilih anak, lebih memilih saudara, keluarga, lebih memilih bisnis daripada memilih Allah dan Rasulnya, kita tidak sanggup membenci orang yang membenci Nabi, kita tidak sanggup menjalankan sunnah Nabi, kita tidak pernah bermimpi untuk bertemu dengan Nabi, dan tidak punya keinginan bertemu dengan Nabi, maka bukan kesuksesan yang akan kita dapat. Tadi kata Allah, fatarabbasu, tunggulah hatta ya'tiyallahi bi'amri, nanti Allah akan mendatangkan siksa, sehingga sampai Allah mendatangkan siksa, ancaman. Oleh karena itu, mumpung kita masih ada kesempatan oleh Allah, diberi kesempatan oleh Allah, maka manfaatkan waktu-waktu sisa hidup kita di dunia ini untuk benar-benar mencintai utusan Allah, mencintai Rasulullah, mencintai Nabi Muhammad SAW, dengan cara hidupkan sunnahnya, terus ada gambaran, ada keinginan untuk bertemu dengan Nabi, dan tidak lupa bela dan perjuangkan ajaran-ajaran yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya.